Eh, apa nih? Ah. Ntar lu Kak, apa aja perkenalannya? Nama. Lupa nanya. Bentar. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Odi Hikmal. Saya Nyoman Dewi Firdaditya. Gusti Ayu Trisna Putri. Mbak Deswita Karina Putri. Saya Al-Arif Budiman. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang seru nih yang diberikan oleh kakak-kakak Himikom untuk menjawab question yang telah dibuka dari semalam dari IG Himikom Unram langsung untuk kita bacain sekarang dan jawabin pertanyaan dari kakak-kakak semua ataupun dari teman-teman semua terkait bagaimana perkuliahan saya ke depannya. Oke. Dimulai dari pertanyaan pertama nih, ada dari _Becky Vivi. Halo Kak Vivi, by the way saya kenal Kak Vivi. Pertanyaannya, kultur shock apa yang udah didapetin? Nah, untuk masalah kultur shock ini cukup banyak ya Kak, dari transisi dari masa sekolah menengah atas ke perguruan tinggi ini cukup banyak kultur shock. Contohnya dari masalah pertemanan nih. Pertemanan yang dari SMA itu yang terkenal lebih bagaimana kita merangkul dan bagaimana friendly-nya kita dulu dan belak-belakannya kita selama SMA itu terkadang harus menjadi serius pada zaman perkuliahan ini karena kita tahu bahwa kita sudah beranjak dari siswa menjadi mahasiswa. Sebenarnya nih agak gimana gitu, cuma yang paling shocknya tuh adalah ngerokok gitu. Saya tuh nggak pernah ngeliat orang baru selesai jam pelajaran tuh langsung gimana ya, langsung itu tidak ada, itu tidak boleh ya saudara-saudara sekalian, tuh sedih mau apa nanti. Culture shock ya. Kalau ngomongin culture shock, yang pertama pastinya sistem belajar di dunia perkuliahan. Kayak jam belajarnya, tempat belajarnya, dan kita yang nyari dosen gitu. Bukan dosen yang nyari kita, bukan kayak pas SMA. Kita yang ditungguin tuh sama gurunya. Itu sih mungkin culture shock saya. Rokok di mana-mana. Sejauh ini itu aja sih. Kultur shock saat ini sih lebih ke gedung GKB gitu ya. Rasa banget sih panas di sana. Gila, capek juga naik tangkanya. Terus pertanyaan kedua dari Ihwanul Khairi. Udah paham kan ikom itu ngapain aja? Ya, jadi ikom tuh ya pastinya namanya ilmu komunikasi. Jadi disuruh gimana sih caranya berkomunikasi yang baik gitu, supaya tidak terjadi miskom, apalagi hoax tuh ya, emang orang-orang tuh nggak ada kerjaan. Oke, jadi pendapat saya di ikom itu kita lebih mempelajari ke arah media gitu, mengkaji media, terus kayak belajar ngomong. Belajar mengasah public speaking. Kalau konsentrasinya lebih ke PR gitu sih. Sampai saat ini nggak tahu sih. Ya kuliah, kayak anak kuliahan biasa aja. Kayak mau ngapain lagi? Ya lumayan lah belajar komunikasi gitu aja. Ilmu komunikasi, jadi kita harus bisa belajar ilmu komunikasi sih. Dari etika-etika kita berbicara. Selain itu, komunikasi juga membahas bagaimana dasar-dasar ilmu politik, bagaimana kita menulis jurnal, bagaimana kita berteman, bagaimana kita melakukan kerjasama dan bisnis. Cukup banyak mungkin ekspektasi teman-teman bahwa ikom ini mungkin hanya sekedar berbicara ke depan umum, mungkin hanya sekedar foto-foto tidak jelas. Tidak, ikom ini benar-benar terjun langsung bagaimana kita sistem dalam mengambil gambar, dalam menulis jurnal, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan media. Dalam segi public speaker, kita harus dilatih dari segi itunya. Selanjutnya dari Hairul .a._. 1 bulan di ikom udah ngerasain salah jurusan nggak? Enggak sih ya, karena ini ikom ini salah satu jurusan yang emang tujuan saya dari SMA gitu. Sejauh ini yang saya rasain sih belum salah jurusan ya, karena emang minat saya tuh di ikom gitu. Oke. Malu. Oh, enggak dong.
seru banget Ikom. Kerasa sih sesuai sama kepribadiannya, jadi seru. Sedikit cerita nih Kak, dari zaman SMA saya itu jujur ngambil jurusan IPA. Tetapi hanya sekedar jurusan, otak saya itu mengarah ke sosum. Nah, saya mengambil celah karena jujur saya tidak diberi kesempatan untuk kuliah di luar kota oleh orang tua saya. Jadi saya memilih memang untuk UNRAM untuk tujuan saya. Tetapi saya memilih program studi ilmu komunikasi. Kenapa? Karena ilmu komunikasi ini saya sudah kulik-kulik bahwa semua passion saya, semua image saya itu sudah dibentuk oleh program studi ini. Jadi saya penasaran untuk masuk. Dan jujur saya lintas jurusan pada saat itu dengan mengambil jalur seleksi nasional berbasis prestasi dan alhamdulillah saya keterima. Walaupun dengan penilaian rapot itu lebih mengarah ke saintek. Astagfirullah, ini enggak ada ya. Jadi enggak ada, kalau saya pribadi tuh tidak merasa salah jurusan karena saya orangnya tuh senang sekali ngomong dan sangat ekstrovert ya. Sampai teman-teman saya tuh bilang, "Nyom, kamu kebanyakan gimmick," gitu. Saya malu sebenarnya. Jadi sama sekali enggak salah jurusan. Sangat happy di sini. Next, ada dari baby.driver_. Udah di DM sama kakak siapa aja nih? Jujur guys, sejauh ini belum ada sih. Sejauh ini belum ada. Benar. Ya benar, serius. Oke. Waduh. Kayaknya saya nggak menarik ya. Belum ada sih, belum ada. Dan belum nge-DM juga. Karena masih status maba gitu kan. Boro-boro di DM. Siapa yang mau DM coba? Yakin banget. Siapa yang mau DM? Nggak ada yang kenal juga. Pastinya kakak-kakaknya kan nggak kenal saya. Gitu loh. Kalau DM-an sih sama kakak tingkat baru 2 orang kalau nggak salah saya ya. Yang pertama ada dari kakak Dibina. Kakak Dibina ini salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi juga, tetapi melakukan pertukaran mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Nah, kakak Dibina ini lebih nanya-nanya ke saya karena kakak Dibina ini salah satu mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Muhlis. Nah, kakak Dibina ini bertanya bahwa bagaimana pembelajaran hari itu, apakah ada tugas, karena mungkin kakak Dibina akan melaksanakan ataupun mengerjakan tugas itu di sana. Dan yang kedua, saya pernah DM Kak Vivi, kalau tidak salah ya Kak, maaf. Kak Vivi ini pernah saya DM untuk bertanya bagaimana salah satu lomba, karena saya dan Kak Vivi pada saat itu mengikuti lomba yang sama, yakni Public Speaking Competition yang diadakan oleh pemerintah Kota Mataram untuk memperingati 30 tahun Kota Mataram. Nah, saya DM Kak Vivi karena saya merasa Kak Vivi ini lebih paham tentang lomba itu. Jadi saya bertanya bagaimana saya mengulik tentang lomba itu ke Kak Vivi. Next saya akan tanya kakak-kakak ataupun teman-teman yang lain mungkin saya masih bingung tentang program studi ini, saya akan tanya-tanyain. Terus dari India kayaknya nih ya. India, apa yang kamu lakuin untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kamu di kampus? Nggak ada sih, lebih ke percaya diri aja, pede aja lah. Karena pada dasarnya semuanya juga lah takut hal yang kayak gitu, tapi kita pede aja juga. Kesehatan fisik ya, sebenarnya kuliah itu sudah menjaga kesehatan fisik karena naik tangga terus ya. Saya nggak ada dapat kelas di lantai 1. Paling mentok lantai 2 lah. Lantai 2 terus lantai 4 di KB juga begitu, lantai 3, lantai 5 sangat lelah. Terus kalau mental ya sering-sering bercanda lah. Karena namanya semester 1 kita mencari teman ya, tidak mencari musuh. Ingat itu. Wah, untuk menjaga kesehatan fisik saya kembali ya, saya dulu waktu SMA mungkin yang awalnya tidur jam 9, tidur jam 10, ntar bangun jam 6. Dan perpindahan transisi fisik saya ke kampus ini yang tidur dari jam sulit untuk mengembalikan waktu jam 9 lagi. Kebanyakan kita begadang selama kita free dari jam 12, jam 1 kita begadang. Tapi padahal besoknya kita sudah harus bangun jam 6 ataupun jam 7 itu sangat sulit bagi saya. Saya sekitar 3 minggu ataupun 2 minggu untuk melakukan perubahan transisi tersebut. Tetapi untuk menjaga kesehatan fisik saya tidak lupa untuk minum vitamin sih. Karena vitamin itu cukup mendorong ya bagaimana stimulasi metabolisme fisik saya untuk bisa masuk kampus besok. Dan untuk mental, ingat teman-teman, mental itu harus dilatih dari kita pertama kali masuk perguruan tinggi. Karena saya bilang tadi, perbedaannya sangat signifikan. Dari pertemanan bisa merusak mental kalian semua. Jangan kalian mengira pertemanan itu hanya sekedar memberi dampak
yang bagaimana kita hanya sekedar memilih yang mana positif, yang mana negatif. Tapi hati-hati, yang positifnya hanya berkedok. Ada seseorang yang bersifat positif di depan kalian, tetapi bisa merusak kalian dari belakang. Kalian harus bisa memfilter itu semua. Bagaimana cara kalian berteman, bagaimana cara kalian mengatur kehidupan kalian di sini, dan jangan terlalu terlarut dengan tugas. Kita bawa santai aja, karena saya yakin ilmu komunikasi ini salah satu jurusan yang santai, tetapi jangan terlalu santai. Apabila santai itu kita akan kelewatan semua. Nah, bagaimana cara kita tetap santai, tetap jangan panik kalau ada tugas, ataupun jangan pernah gegabah dalam melakukan sesuatu. Karena ilmu komunikasi ini mengajarkan kita bagaimana tetap stay in here, jangan terlalu bagaimana gegabah untuk bagaimana menjawab tugas, bagaimana melakukan sesuatu. Karena saya yakin teman-teman semua bisa melalui itu semua. Tidur. Sesungguhnya tidur itu adalah obat. Selain itu, makan, coklat, dan lain-lainnya. Saya pergi healing sama teman kelas saya, guys. Kita kumpul, abis itu rencananya healing di mana nih? Pantai, ngumpul rumah teman, gibah. Itu healing saya sih sebenarnya. Udah lebih ini. Biar saya ngerasa baik-baik aja dengan tugas-tugas yang sejauh ini ya. Agak culture shock juga tuh. Saya lupa tadi jelasin sama tugas-tugasnya, guys. Kayak ya udah awal-awal tuh oke, masih asik lah. Tapi makin kesini tugasnya kayak presentasi. Hari ini deadline-nya harus segini gitu. Saya juga mau ceritanya, saya pernah alpa satu kali pelajaran pelajaran lupa saya pokoknya, dosennya itu Pak Wayan. Saya lupa beliau waktu itu enggak masuk kelas. Disuruh absen lewat SIA, saya kelupaan enggak baca GC. Dan enggak tahu ada absen itu dibuka. Saya malamnya itu nangis. Karena saya kan baru ya, agak culture shock dikit sih itu. Saya nangis tuh malam tuh, guys. Karena alpanya ada 1. Itu aja sih. Oke, next. Terakhir, kira-kira dari Maman spontan. Kira-kira target lulus kapan? Terus ada bayangan nggak mau jadi apa setelahnya? Target lulusnya secepatnya ya, kalau bisa 3,5 tahun ya 3,5, supaya umur saya itu tetap masih bisa untuk nyoba berbagai bidang pekerjaan yang lain. Terus mau jadi apa setelahnya? Setelahnya saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan yang membuka lowongan di S1 ilmu komunikasi ya, misalkan jadi polisi, jadi tentara, itu kan ada lowongannya. Jadi itu tujuan saya. Target lulus mungkin semua mahasiswa pengen lulus 3,5 tahun ya untuk ilmu komunikasi ini. Amin guys, tolong aminkan, semoga kita bisa lulus 3,5 tahun untuk kakak-kakak tingkat ataupun mahasiswa-mahasiswa baru. Karena lulus ini bukan hanya sekedar kalian selesai kuliah, habis. Lulus ini yang dimana definisikan bahwa kalian itu bisa menjadi orang dan memiliki nilai setelah kalian keluar dari kampus ini. Nilai lulus itu bagaimana kalian bisa bermanfaat, bagaimana kalian bisa menghasilkan cuan ataupun bisa bermanfaat bagi negara kalian. Karena kebanyakan program studi ilmu komunikasi ini terjun langsung ke dunia pemerintahan, misalkan ke dunia politik, gimana kita bekerja di gedung pemerintahan itu seperti apa. Dan saya mengenal dan saya menaruh seorang role model, yaitu ke Najwa Shihab. Najwa Shihab itu adalah perempuan yang benar-benar mengasah public speaking beliau sampai akar-akarnya. Saya bangga dengan hal itu. Itulah sebab saya masuk program studi ilmu komunikasi ini. Dan ada bayangan nggak mau jadi apa setelahnya? Nah, saya ini pengen sekali kerja di dunia pemerintahan, tepatnya sebagai juru bicara. Saya sangat tertarik melihat juru bicara presiden, juru bicara menteri, yang dimana mereka tuh mempunyai nilai, mempunyai gagasan yang tinggi dan bijaksana dalam berbicara. Nah, saya sangat penasaran dan saya ingin menginjakkan kaki di pekerjaan itu. Kira-kira target lulus ya jangan lama-lama deh, guys ya. 3,5 tahun tuh paling mentok kalau bagi saya ya. Terus ada bayangan enggak mau jadi apa setelahnya? Kayaknya sih dipikir-pikir ya, guys, saya mau jadi konsultan PR. Tapi semoga sih tidak berubah pikiran dan semoga kesampaian setelah lulus. Oke. Target lulus secepat-cepatnya, kalau bisa ya 2 tahun kalau ada ya. Terus targetnya sebaik-baiknya cum laude, lulus dengan nilai terbaik, amin. Bayangan kedepannya mau jadi apa? Pilot, nggak nyambung sih ya.
Gak lucu. Mau jadi sebenarnya masih 50-50 mikirin masih mau jadi masuk jurnalis atau PR karena di SMA tuh anak jurnalis banget. Tapi pas berjalannya waktu kayaknya tertarik juga nih buat masuk PR gitu. Target ya jelas secepatnya terus untuk jadi apa ya, jadi orang kaya sih, orang kaya dan dermawan, itu aja. Jadi itu aja yang saya bisa jawab. Terima kasih dan bye bye. Dadah. Makasih. Dadah. Makasih, itu aja dari saya.